Siapa yang nggak kenal Iron Man? Tokoh fiktif yang diambil dari komik Marvel karangan Stan Lee ini bahkan sukses mengambil hati jutaan orang di dunia saat diangkat ke layar lebar. Film Iron Man bercerita tentang Tony Stark, seorang pengusaha di bidang senjata dan teknologi yang berhasil menciptakan kostum robotik. Kostum robotik ini bukan sembarang kostum sobat-sobatku. Kostum yang sering dipakai oleh Tony Stark dalam aksi heroiknya memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa. Hanya dengan memakai kostum ini, Tony Stark berubah dari seorang manusia biasa menjadi seorang superhero. Ide mengenai manusia biasa yang menjadi superhero berkat kecanggihan teknologi sebenarnya bukan barang baru di dunia perfilman. Sebut saja Robocop. Film ini bahkan telah muncul pertama kali pada tahun 1987. Tidak jauh berbeda dengan Iron Man, Robocop pun bercerita mengenai seorang pria biasa yang bertransformasi menjadi manusia super akibat adanya penyatuan antara tubuhnya dengan tubuh robotik. Meskipun cara penyatuan tubuh alamiah dan tubuh robotik kedua superhero ini berbeda, namun secara fundamental kedua manusia ini menjadi super karena adanya peran teknologi di dalamnya. Ide mengenai transformasi manusia biasa menjadi manusia super akibat teknologi ini sebenarnya dalam realitasnya ada loh sobat-sobatku, bahkan lebih kompleks. Ide yang pelan tapi pasti bisa terwujud ini dikenal dengan paham transhumanisme. Nah, di video kali ini Opin akan membahas mengenai ide transhumanisme itu sendiri dan sejauh apa ide tersebut mempengaruhi dunia saat ini. Transhumanisme adalah pandangan yang percaya bahwa keterbatasan kemampuan manusia bisa dihilangkan dengan teknologi. Apa yang ada dalam diri manusia saat ini bukanlah hal yang bersifat final, melainkan bisa lebih dikembangkan melalui teknologi. Dalam transhumanisme ada 3 pilar yang menjadi dasar sekaligus tujuan. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, super longevity. Pilar pertama ini berhubungan dengan seberapa lama manusia dapat hidup. Manusia selalu beranggapan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Karena anggapan itu, manusia lantas menerima bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan ini. Para kaum transhumanis berpendapat sebaliknya. Kematian adalah sama dengan penyakit yang dapat diberantas dan bukan bawaan dari kehidupan itu sendiri. Mengapa orang sibuk mencari pengobatan penyakit serius, tapi tak pernah mencari pengobatan atas kematian itu sendiri? Padahal sama seperti penyakit, kematian dapat memisahkan manusia dari kehidupan, keluarga, cita-cita, serta mimpinya. Semua yang direncanakan manusia justru terpotong akibat adanya kematian. Inilah yang menjadi dasar kaum transhumanis untuk mencarikan pengobatan bagi kematian. Satu-satunya yang berhak untuk memutuskan selama apa dia akan hidup adalah manusia itu sendiri. Pada tahun 2016, seorang gadis penderita kanker berusia 14 tahun di Inggris meminta kepada ibunya agar setelah kematiannya, ia diberikan kesempatan untuk mengikuti prosedur cryogenic freezing. Cryogenic freezing adalah program yang dilaksanakan oleh para ilmuwan transhumanis, yakni membekukan mayat dalam temperatur yang tepat sehingga mayat tersebut tidak akan hancur dan membusuk. Nantinya di kemudian hari jika para ilmuwan telah menemukan teknologi yang dapat membangkitkan orang mati, mayat-mayat yang dibekukan ini akan dibangkitkan kembali. Permintaan dari gadis penderita kanker ini disetujui oleh ibunya, tapi ayahnya tidak setuju. Setelah kematiannya, kasusnya pun bergulir di pengadilan antara ibu dan ayahnya. Pengadilan memenangkan ibu sang anak. Artinya, mayat sang anak dapat mengikuti prosedur kriogenik sesuai dengan permintaan terakhirnya. Mayatnya pun dibawa ke Amerika Serikat untuk dibekukan. Di Amerika Serikat saat ini ada 2 perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang cryogenic freezing. Salah satunya adalah Elcor. Perusahaan ini melayani 2 jenis pengawetan, yakni pengawetan seluruh tubuh dan pengawetan kepala. Untuk pengawetan seluruh tubuh, perusahaan ini mematok harga hingga $200.000 per tahun dan $80.000 per tahun untuk pengawetan kepala. Beberapa pengguna dan calon pengguna lebih memilih pengawetan kepala karena mereka beranggapan bahwa di masa depan mereka tak memerlukan tubuh mereka karena bisa digantikan dengan tubuh robot. Prosedur cryogenic freezing hanyalah teknologi awal yang menunjang program yang lebih besar dari transhumanis, yakni keabadian manusia.
Hingga saat ini, mereka masih terus berusaha untuk menemukan teknologi lanjutan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pilar kedua adalah super intelligence. Dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa pilar ini berhubungan dengan kecerdasan. Pilar ini diprediksi dapat terwujud dalam 3 bentuk, yakni artificial intelligence, whole brain emulation, dan brain computer interference. Pada bentuk artificial intelligence, para ilmuwan berusaha untuk menciptakan suatu kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan manusia dan suatu saat nanti dapat melampaui kecerdasan manusia, sehingga membantu kehidupan manusia dengan lebih baik. Sementara itu, whole brain emulation berhubungan dengan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk mendownload isi otak manusia, mental, beserta karakteristiknya masuk ke dalam komputer. Diharapkan isi otak yang terdownload masuk ke komputer dapat dikembangkan sehingga nantinya komputer tersebut dapat bereaksi sesuai dengan reaksi alamiah manusia. Nah, bentuk terakhir nih sobat-sobatku adalah brain computer interference, di mana teknologi memungkinkan otak alamiah kita terhubung dengan komputer hanya melalui pikiran. Bayangkan jika teknologi ini berhasil, seorang penderita penyakit tertentu yang tak memungkinkan mereka berbicara normal dapat dengan mudah berkomunikasi dengan alat ini. Hanya dengan membaca aktivitas otak, komputer dapat mengetikkan kalimat yang ingin disampaikan oleh manusia bersangkutan. Selain itu, brain computer interference pun memungkinkan manusia untuk mengarahkan atau mengontrol komputer hanya dengan pikiran. Selanjutnya, pilar ketiga dari transhumanisme adalah super well-being. Super well-being berhubungan dengan kesehatan baik tubuh maupun pikiran manusia. Bagi para transhumanis, bukan tidak mungkin menemukan suatu teknologi yang dapat membantu manusia untuk hidup lebih sempurna tanpa gangguan kesehatan baik tubuh maupun psikis serta tanpa terhalang keterbatasan tubuh. Misalnya saja, teknologi yang memampukan manusia untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik atau kelebihan tertentu. Manipulasi gen memungkinkan para ilmuwan untuk menghilangkan gen ataupun faktor-faktor yang dapat memberikan efek negatif kepada janin di kemudian hari, seperti faktor genetik depresi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pilar ini juga mencangkup berbagai penemuan yang dapat mengatasi keterbatasan manusia akibat kekurangan yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya saja robotic leg atau kaki robot yang dipakai untuk menggantikan kaki asli yang harus diamputasi baik akibat perang, kecelakaan, ataupun penyakit lainnya. Huge Hair, ilmuwan yang menciptakan kaki robotik yang dapat meniru secara persis gerak kaki asli manusia adalah salah satu contoh nyata bagaimana teknologi dapat mengatasi keterbatasan tubuh manusia. Pada tahun 1982, ia dan temannya melakukan pendakian dan tersesat selama kurang lebih 3 malam. Sayangnya cuaca pada hari-hari itu sangatlah dingin. Hair ditemukan dalam kondisi mengalami radang dingin. Kondisi ini membuat kakinya membeku dan akhirnya membuat kedua kakinya harus diamputasi. Momen ini menjadi momen awal bagi Hair untuk menemukan teknologi yang dapat membantunya berjalan dengan normal. Bahkan dengan kaki robotik ciptaannya, dia berhasil melakukan pendakian, bahkan melakukan pendakian dengan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pendakiannya sebelum kakinya diamputasi. Nah, itu dia 3 pilar yang menjadi dasar serta tujuan dari paham transhumanisme sobat-sobatku. Menarik bukan? Bagi kalian pecinta teknologi, visi serta perkembangan yang berhasil dilakukan oleh para kaum transhumanis ini tentu saja sangat keren. Para kaum transhumanis ini sendiri bukan orang sembarangan. Mereka terdiri dari para ilmuwan serta filsuf. Nick Bostrom misalnya adalah seorang filsuf yang percaya terhadap masa depan transhumanisme dan kemudian membentuk organisasi transhumanisme yang diberi nama Humanity Plus. Organisasi ini dibuat sebagai wadah bagi para ilmuwan serta pemerhati transhumanisme untuk bertukar pikiran dan bekerja sama dalam mewujudkan mimpi-mimpi transhumanisme, termasuk di dalamnya mewujudkan 3 pilar transhumanisme yang kita bahas sebelumnya. Dilihat dari perkembangan teknologi dewasa ini, maka tak lama lagi kita sampai pada era manusia robot, era di mana paham transhumanisme mencapai kejayaannya, di mana tubuh dan pikiran manusia sudah menyatu dengan teknologi robotik. Kedepannya kita bahkan sudah bisa bercakap-cakap dengan robotnya berbincang dengan manusia biasa. Hal itu sangat mungkin terjadi dan tanda-tanda zaman
sudah mengarahkan peradaban kita menuju peradaban robotik. Masih kurang yakin kalau peradaban robotik sudah di depan mata? Nih, Opin kasih salah satu tandanya. Pada tahun 2017, robot perempuan bernama Sofia secara resmi diperkenalkan dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Robot ini diciptakan oleh Hanson Robotics, salah satu perusahaan teknologi yang berbasis di Hong Kong. Robot ini tidak hanya dapat berbicara dan menjawab pertanyaan layaknya manusia biasa, tapi juga dapat menunjukkan ekspresi-ekspresi saat berbicara. Pada tahun yang sama, Sofia mendapatkan kewarganegaraan resmi Arab Saudi. Pemberian warga negara Arab Saudi pada Sofia menandakan bahwa dunia mulai membuka diri dan tak masalah dengan kehadiran robot yang menyerupai manusia. Hal ini merupakan tanda awal masuknya manusia ke era peradaban robotik. Nah, sobat-sobatku, gimana menurut kalian? Kira-kira era robotik yang sudah mulai menampilkan diri ini adalah suatu terobosan yang sangat baik bagi umat manusia atau justru malah menjadi berbahaya bagi kemanusiaan kita? Apakah lebih baik manusia mempertahankan kematian sebagai bagian dari dirinya atau hidup abadi? Kalau sobat-sobatku bisa hidup abadi, kira-kira mau ngapain aja? Nah, demikian video singkat tentang transhumanisme. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya. Bagi kalian yang mau request konten atau memberi masukan bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.